Ya, langsung saja Pak Ustadz. Ya, Ya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. First of all, saya mohon maaf sebesarnya karena tidak bisa memberikan Zoom yang baik karena saya tidak ada di rumah sehingga agak susah mencari spot yang bagus. Yang pertama, karena itu mungkin malam ini kita tidak terlalu panjang saja. Nanti kalau kapan sajalah terserah KH, nanti saya siap untuk gantinya. Saya nyampe di rumah insya Allah sekitar jam 9 pagi besok KH, karena nanti subuh masih harus ke Surabaya lagi, sehingga 9 pagi saya sudah ada di Malang, di rumah, yang pertama. Yang kedua, saya harus mengucapkan terima kasih kepada KH dan rekan-rekan semuanya atas kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, karena saya diberikan laptop ini saya pakai. Semoga menjadi jariah dan menjadi limpahan pahala buat rekan-rekan semuanya, karena insya Allah kita akan gunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke. Kita langsung saja. Terakhir kita masih bicara tentang nama Allah An-Nasir. Terakhir seingat saya kita sampai kepada macam-macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pertolongan Allah Subhanahu wa taala, type of victory. Yang pertama adalah An-Nasru al-Istihqaqi, yang kedua An-Nasru at-Tafadduli, yang ketiga An-Nasru al-Mabda'i. Ya, jadi ada 3, Istihqaq, ya, Tafadduli, sama Mabda'i. Ya. Kita bahas yang kemarin sampai yang di istihqaq, seingat saya, tapi kita recap sedikit. Istihqaq dari kata hak, ya, menjadi hak kita, right, our right. Ya. Berarti istihqaq, kita berusaha menjadikan pertolongan Allah itu menjadi our right. Ya, sehingga kita deserve untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Jadi istihqaq ini adalah kalau kita menjadi berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah 2. Satu, yang kemarin itu adalah al-iman, ya, yang namanya al-iman. Yang kedua namanya al-i'dad, ya. Ada 2 syaratnya, al-iman sama al-i'dad. Jadi kalau kita sederhanakan dulu, ya, hanya sekedar untuk merecap. Jadi jenis pertolongan Allah yang pertama disebut dengan An-Nasru Nasr al-Istihqaq, al-Istihqaqi, ya. Jadi pertolongan Allah yang memang kita berhak untuk mendapatkannya. Pertolongan Allah yang kita memang berhak mendapatkannya. Kenapa kita berhak mendapatkannya? Karena kita sudah memenuhi prasyaratnya. Saya katakanlah kalau ada requirement-nya. Jadi one, kita pas di requirement-nya, kita bisa meet di requirement, maka kemudian kita berhak mendapatkan pertolongan tersebut. Nah, prasyaratnya ada 2. Yang pertama adalah iman, ya. Yang kedua adalah i'dad, ya. I'dad. Yang kedua namanya i'dad. Oke, kita lihat dulu. Jadi iman ini prasyarat awal. Ya. Kalau orang itu tidak beriman, maka dia tidak mendapatkan jenis pertolongan yang pertama ini, istihqaq. Ya, maka prasyarat awal orang harus punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, i'dad. I'dad itu persiapan yang memang
apa namanya persiapan itu memang diperintah oleh Allah SWT, dan memang kalau kita sudah melakukannya, nanti dia menjadi persiapan untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT. Saya contohkan misalnya perang Badar. Ya. Perang Badar itu dilakukan antara orang-orang Islam dengan jumlah 313, katakanlah, dengan orang kafir Quraisy yang berjumlah 1000-an. Kekuatannya berbeda sangat, ya. Yang pertama, orang Islam, Muhajirin dan Ansor jelas-jelas memiliki iman. Ya. Sebagaimana kita bersama, orang Muhajirin dan Ansor imannya sempurna. Ya, masih ingat waktu kita mengkaji surah Al-Hasr, hanya sekedar untuk mengingatkan kembali ya, orang Muhajirin disebut oleh Allah imannya sebagai as-sadiqun. As-sadiqun. Ya. Orang yang imannya benar, orang yang imannya sempurna dan benar menurut Allah. Sedangkan orang Ansor, ya, orang Ansor disebut oleh Allah sebagai al-muflihun, orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena imannya juga sempurna, kan begitu. Ya. Jadi dengan seluruh ciri-ciri yang dulu kita diskusikan waktu kita membahas karakter dari Muhajirin dan Ansar. Jadi kalau kita perhatikan untuk perang Badar sudah tepat, iman mereka sudah punya semuanya. Ya lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Al-Qur'an tentang muhajirun ya, Al-Hasr ayat 8. Sementara untuk Ansar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina tabawwa'u waliman min qablihim, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Al-Qur'an Karim. Dan akhirnya ditutup dengan kalimat mereka itu adalah al-muflihun, kata Al-Qur'an Karim. So, syarat pertama sudah dipenuhi. Tinggal syarat kedua, al-i'dad. Persiapan. Dilakukan Islam, persiapan. 313 sudah disiapkan meskipun punya sedikit. Yang mereka berangkat ke medan perang, yaitu tempatnya Badar. Ya, semua cara dipakai dan segala macamnya. Usahanya sudah dilakukan, ikhtiarnya sudah dilakukan. Nah, kalau orang sudah melakukan i'dad, ya, preparation-nya sudah semuanya, dan dia berangkat ke sana dengan iman dan dengan i'dad, maka Allah akan menolongnya. Namanya kalau Allah menolong karena kita sudah punya iman dan i'dad, namanya an-nasr al-istihqaqi. Ya, misalnya kita kepingin rezeki kita lancar dalam dagang. Kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita buka bisnis karena COVID-19 pandemik, kita kehilangan pekerjaan misalnya, terus kita mulai open new business, dan kita ingin mendapatkan nasrullah, ya, the help of Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin mendapatkan an-nasr al-istiqamah, caranya adalah faith dulu, iman. Maksudnya adalah satu, tentu kita sudah orang mukmin, tapi pastikan apa yang kita lakukan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara kita dealing dengan customer, cara barang yang kita pakai, dan seterusnya lah. Semuanya menunjukkan iman di dalamnya. Oke? Termasuk kita yang menjual yang pertama. Yang kedua, ya jalankan itu bagaimana seorang bisnismen yang baik itu. Misalnya jangan malas, malah buka. Misalnya ya orang bagaimana pagi, pulang sore, katakanlah open, gunakan semua apa yang bisa dilakukan, namanya i'dad. Nah, kalau kita sudah melakukan keduanya, nanti Allah akan memberikan an-nasr al-istihqaqi. Itu maksudnya, an-nasr al-istihqaqi. An-nasr al-istihqaqi. Itu yang disebut dengan pertolongan Allah, karena memang kita sudah deserve untuk mendapatkannya. Ya. Misalnya beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan jenis pertolongan ini, misalnya walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah, kata Al-Qur'an surat Ali Imran. Walaqad, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala menolong kalian semuanya. Di mana? Bi badrin,
ya di perang Badar. Wa antum padahal kalian semuanya pada saat itu adzillah, ya lemah, hina saat itu. Kenapa? Karena nggak kuat sama sekali. Kalau hitung-hitungan akal, harusnya orang Islam kalah. Tetapi karena dia mendapatkan an-nasrul istihqaqi, maka dia menang. Ya. Allah SWT menyatakan, "Wa nasru illa min indillah." Dan tiadalah pertolongan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat-ayat ini menunjukkan jenis pertolongan yang pertama. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya. Sesungguhnya kami, kata Allah, lanansuru, pasti akan menolong. Menolong siapa? Rusulana. Ya, rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman fil hayati dunya, dalam kehidupannya di dunia. Kenapa Allah menolong rasulnya? Karena iman dan i'tiqad. Ya, kalau kita perhatikan itu yang menarik ya. Lihat, Rasulullah harus, kalau kita perhatikan ya, coba kita contoh lagi lah untuk memastikan agar kita ini paham apa yang dimaksud dengan nasrul istihqaqi, hijrah katakanlah. Antara Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan waktu hijrah kita lihat dulu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah, tidak usah kita pertanyakan lah, mereka dua-duanya justru adalah al-mu'min yang paling sempurna iman, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama. Jadi syarat pertama iman selesai. Oke. Sekarang syarat yang kedua, yaitu i'tiqad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar dalam i'tiqad. Padahal nanti kalau kita pikirkan, berat sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nanti dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Wah, dan itu berat banget karena mereka harus menghadapi tantangan itu. Tapi lihat i'tiqadnya Abu Bakar As-Siddiq. Satu, misalnya, dia nyiapkan kuda. Nyiapkan 2 kuda. Oke, yang kalau kita lihat. Menyiapkan 2 kuda. Untuk Rasulullah dan untuk dirinya. Yang pertama, kalau kita pikirkan. Dia memastikan ada Asma. Lihat, ada banyak orang yang diminta pertolong. Asma binti Abi Bakar. Ya, ada Abdullah bin Abu Bakar. Ada siapa satunya yang tukang pengembala, saya lupa, Fihir atau siapalah, saya lupa ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini dipersiapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Udah di Asma bin Abi Bakar ini yang bagian menyediakan logistik, Abdullah bin Abu Bakar yang mengirimkan pesan bagaimana perkembangan orang Quraisy sekarang. Fihir ini yang diperintah oleh Abu Bakar Siddiq untuk mengembala kambing-kambingnya sambil menghilangkan jejak kaki Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW. Sambil nanti kalau sore dia peras air susu kambing itu dan diberikan pada Rasulullah SAW. Namanya i'tiqad. Nah, nanti pertolongan Allah muncul ya ketika misalnya Suraqah bin Malik ya, yang mengejar Rasulullah, ya kudanya kemudian dimasukkan ke dalam tanah, itu bagian dari apa? An-nasrul istihqaqi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah melakukan ini, iman dan i'tiqad. Oke, saya kira clear ya untuk yang pertama. Kita skip saja ini yang pertama. Yang kedua sekarang namanya an-nasru at-tafadduli ya. Pertolongan tafaddul ya, karena Allah memang menentukan dia yang harus menang. Ya, bukan karena dia layak, ini karena memang Allah yang menentukannya. Oke? Jadi kita lihat misalnya pada surah Ar-Rum, ya, Allah SWT menyatakan ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, Rum dikalahkan fi adnal ard ya, wa hum min ba'dihim ya, di bumi yang rendah ya, di tempatnya, wa hum min ba'di ghalabihim, dan mereka ini setelah kekalahannya sayaghlibun, akan mengalahkan yang mengalahkan, yaitu Persia. Jadi Romawi dikalahkan, tapi nanti tidak lama maka dia akan berhasil mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, ya,
bid'ah itu antara 3 sampai 10. Nanti sekitar segituan 3 sampai 9 tahun mereka akan mengalahkan siapa? Persia. Lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan seterusnya. Bagaimana Allah mengalahkan, memberikan kemenangan kepada orang Romawi ketika mengalahkan orang-orang Persia. Kita tahu semuanya ya dramanya ya. Jadi Romawi dan Persia ini dua kekuatan raksasa, oke? Dan seperti kalau kita nonton pertandingan, maka kita ini lebih mengasosiasikan diri kita dengan kelompok yang kita katakanlah masih memiliki kesamaan. Ya. Misalnya kalau katakanlah Malaysia melawan katakanlah siapalah UK atau mana lah dan seterusnya, atau melawan Australia katakanlah. Saya yang orang Indonesia tentu akan lebih membela Malaysia. Kenapa? Karena ada kedekatan bahasa dan seterusnya. Nah, itu juga yang terjadi antara orang Islam di Makkah dengan orang Quraisy. Orang Quraisy pro terhadap Persia karena secara ideologi lebih dekat dengan orang-orang Majusi di Persia sana. Sementara orang-orang Islam itu lebih dekat ke orang-orang Romawi karena sama-sama memiliki sama-sama termasuk agama Samawi. Nah, karena itu orang Quraisy itu senang sekali ketika Romawi dikalahkan oleh Persia, dan itu menjadi juga kehinaan bagi orang-orang Islam karena dianggap kelompok yang kamu unggulkan malah kalah itu. Dan turun ayat ini. Ya, menarik kalau kita pikirkan, kalau kita hubungkan dengan an-nasrul istihqaqi tidak tepat karena persyaratannya tidak matching. Yang pertama iman, mereka bukan iman. Rum adalah ahlul kitab. Orang Romawi itu ahlul kitab. Ahlul kitab musyrikun. Orang ahli kitab itu orang musyrik. Ya. Jadi, tapi dengan meskipun dia musyrik ditolong oleh Allah SWT. Karena itu pertolongannya laisa istihqaqiyyan. Karena itu pertolongannya bukan pertolongan istihqaqi, walakinnahu nasrun tafadduliyun. Tetapi pertolongannya adalah pertolongan tafadduli. Ya. Jadi kenapa Allah menolong? Itu kehendaknya Allah SWT. Nah, yang kayak begini ini kita tidak bisa. Itu maunya Allah SWT. Itu ada di dalam ilmu dan kebijaksanaannya Allah. Ada di dalam knowledge and wisdom-nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dimenangkan, ya dimenangkan oleh Allah SWT. Nah, kita sebagai orang beriman hanya harus yakin pasti itu untuk kebaikan. Nah, yang model kedua ini memang terserah, ini prerogatifnya Allah. Ya, prerogatifnya Allah. Karena itu para orang-orang soleh, ya ulama-ulama kita mengajarkan kalau kita ini berdoa, ya kita ini diminta untuk berdoa gini, ya Rabb, illam nakun nastahiqun nasr al-istihqaqi fansurna nasran tafadduliyan. Ya Allah, jika memang kami ini tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan istihqaqi, maka tolonglah kami dengan pertolongan tafadduliyan. Ya, tapi ini bukan berarti gambaran dari makso, atau makso itu apa ya? Gambaran dari apa? Memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran dari kebutuhan kita, desperate-nya kita. Yang kedua, kerendahan diri kita di mata Allah. Karena kita merasa, ya Allah, mungkin iman saya belum layak untuk mendapatkan pertolongan karena memang beginilah saya banyak dosa. Saya sudah i'dad ya Allah, tapi saya tidak berani menyatakan i'dad saya sudah sempurna. Ya, persiapan saya sudah, ikhtiar saya sudah sempurna. Ya, karena itu ya Allah, jika memang saya belum berhak untuk mendapatkan pertolongan istihqaqi, tolonglah kami ya Allah dengan pertolongan tafadduli, ya, tafadduli. Nah, itu kata para ulama. Jadi kita begitulah kalau kita ya Allah, doa sama Allah. Karena kita minta sama Allah boleh-boleh saja. Bisnis, ya, kita buka bisnis kok, aduh, sudah 1 bulan malah tambah rugi, 2 bulan tambah rugi, padahal kita sudah sholat, ya, padahal semua iman kita, wah, yakin sama Allah SWT, malah kita tambahi, ya, dengan sholat,
sedekah, tambah sholat sunnah, buat ngaji Quran, dan seterusnya. Kita charming sama customer, berusaha untuk sebaik mungkin, tapi tetap saja kayaknya tidak ada pertolongan dari Allah SWT. Doa sama Allah, ya Rabb, illam nakun nastahiqqun nasral istihqaqi fansurna nasran tafadhuliyah. Ya Allah, ya. Makanya doa ini menarik, tidak perlu pakai bahasa Arab ya. Ya Allah, jika memang saya ini tidak deserve untuk mendapatkan nasrul istihqaqi, berilah kemenangan kami dengan kemenangan tafadhuli. Itu yang kedua ya. Jadi contohnya adalah kemenangan Romawi atas Persia. Yang ketiga namanya Nasrul Al-Mabda'i. Nasrul Mabda'i. Pertolongan yang bersifat fundamental. Nah, apa maksudnya ini? Kita lihat dulu, contohnya adalah pada ayat surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala maf'una bil mu'minina syuhud. Surat Al-Buruj. Oke. Ini tentang people of Ukhdud. Kita tahu semuanya ya. Dulu saya lupa apa Saudi Arabia bagian selatan, seingat saya wallahu a'lam, yang dekat Yaman, seingat saya ada jurang ya, ada jurang yang sangat dalam, yang nanti ribuan orang Islam dimasukkan ke dalamnya, dicampur dengan kayu bakar, dibakar hidup-hidup ya, dan mereka memandang, menikmati ya sekaratnya orang Islam, tangisnya orang Islam, jeritan sakaratul mautnya orang Islam di jurang tersebut. Nah, orang-orang yang membakar, membunuh ini disebut dengan ashabul ukhdud atau people of Ukhdud. Yang tadi itu, yang apa namanya, jurang. Jadi Allah SWT menyatakan qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila itu ekspresi untuk menggambarkan kehancuran, kecelakaan, ya, destruction, kira-kira begitulah. Allah SWT mengatakan matilah, hancurlah ashabul ukhdud. Ya, masya Allah kalau kita. Ya. Dan apa yang mereka lakukan? An-nar dzatil waqud. Ya, api yang masya Allah ya. Jadi sebagian tafsir itu menyatakan bahkan kayu bakarnya itu menyala gara-gara itu sudah kecampur dengan dagingnya itu. Karena kemudian ada fatnya yang kemudian membuat bara apinya itu makin membesar. Masya Allah ya. Kurang ajarnya orang-orang saat itu. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan mereka semuanya itu duduk menyaksikan. Satu persatu didorong, dimasukkan. Dimasukkan, alhamdulillah. Dimasukkan ke dalam jurang tersebut. Dan mereka ini terhadap apa yang mereka lakukan, ilmu ini, terhadap orang-orang mukmin, suhud, mereka menyaksikan. Ya, masya Allah, satu persatu didorong, dimasukkan ke dalam parit, tertawa mungkin mereka, terbabla, dan menyisakan orang Islam. Nah, sekarang kita pikirkan, ini siapa yang menang? Siapa yang mendapatkan bantuan Allah SWT? Siapa yang mendapatkan Nasrullah? Orang kafir yang mendorong dan memasukkan ribuan orang Islam ke dalam jurang tersebut dan membakarnya, atau justru orang Islam yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang benar untuk kita pikirkan. Nah, kalau kita berpikir secara realistis ya, seakan-akan yang ditolong adalah ashabul ukhdud. Ya, orang-orang yang membunuh, ya, yang mendorong, yang membakar orang-orang mukmin. Akan tetapi hakikatnya sebenarnya yang ditolong adalah. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memahami konsep Nasrul Mabda'i. Pertolongan fondasi, pertolongan prinsipal victory yang digambarkan melalui surah Ashabul Ukhdud. Jadi begini ya, kalau kita mau tanya begini, mana yang disebut penderitaan? Kita kehilangan uang, atau kita kehilangan mobil dibanding kehilangan iman. Mobil kita tetap, bisnis kita lancar, tapi iman kita tidak ada.
mana yang benar-benar disebut sebagai pertolongan Allah, atau mana yang disebut dengan kerugian, hakikat yang nyata. Tentu saja memiliki iman. Ada kisah menarik ya dari ada namanya siapa? Khoja, Nasaruddin Khoja ya. Nasiruddin Khoja ya. Salah satu ulamanya Turki ya. Nasiruddin kayaknya. Nasiruddin Khoja ya, yang terkenal sebagai salah seorang spiritualis dari Turki ya, yang banyak menulis buku tentang kisah-kisah yang sebenarnya dia menggunakan dirinya sendiri untuk mengajar. Yang bikin cerita, dan cerita itu digunakan untuk mengajarkan akhlak dalam Islam. Ya. Nasiruddin Khoja punya cerita menarik. Kata Nasiruddin Khoja, ada seseorang yang kehilangan cincinnya. Hilang cincin itu di dalam rumah. Di rumahnya padam, tidak ada lampu. Maka sang maula ini atau sang syekh ini keluar dari rumahnya karena dia mencari cahaya. Dan di dekat rumahnya itu ada lampu yang menerangi jalan. Dan dia di bawah lampu itu mencari cincinnya yang hilang. Orang-orang bingung, ada apa wahai syekh? Apa yang kamu lakukan? Kata dia. Saya mencari cincin saya yang hilang. Ketika ditanya, di mana hilangnya? Di rumah, kata dia. Orang-orang tertawa. Kata Nasruddin Hoja, kenapa kamu tertawa? Kata dia, tawang cincinmu hilang di dalam rumah, kenapa kamu cari di luar rumah? Kata dia, karena di dalam rumah gelap, tidak ada cahaya. Di sini ada cahaya. Masya Allah. Maksudnya begini ya, ada banyak orang yang tidak sadar kalau dia sebenarnya sudah kehilangan hal yang paling mahal. Atau cerita yang kedua dari mungkin juga masuk di dalam pemahaman kita ini. Suatu hari dia menjadi imam di satu masjid, ya setelah dia mengendarai kudanya atau keledainya, kemudian dia ikat keledainya dan dia masuk masjid memimpin sholat. Seusai sholat, orang-orang mengerubuti Nasiruddin Khoja dan dia menyatakan, ya Maula, wah ya Syekh, yang sabar Syekh, kami mohon maaf. Ada apa? Kata dia. Kata orang-orang mengatakan bahwa kuda Anda hilang, dicuri orang. Berbeda dengan bayangan orang-orang pada saat itu, Nasaruddin kemudian menyatakan, Alhamdulillah, kata dia. Untung saya tadi sudah tidak mengendarai kuda saya. Coba saya masih ada di atas kuda itu. Tentu saya juga ikut hilang, kata dia. Alhamdulillah saya sudah masuk masjid, kata dia. Sehingga yang hilang cuma kuda saya tidak ikut hilang. Orang-orang terheran. Apa maksudnya Nasiruddin Hoja? Banyak orang kalau kehilangan sesuatu, ya di luar dirinya, dia sadar kalau kehilangan kuda, kehilangan mobil, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Tapi orang nggak sadar kalau dia kehilangan dirinya, kehilangan kehormatannya, kehilangan kejujurannya, kehilangan imannya, bahkan dia nggak sadar. Masya Allah ya. Nasaruddin Khoja mengkritik orang-orang Muslim yang kemudian tidak sadar dia sebenarnya sudah kehilangan permata yang paling dalam dirinya. Dan dia tidak tahu kalau kehilangan. Kenapa? Karena tidak ada lampu yang menerangi. Ya, Khoja mengingatkan, asalkan aku yang tidak hilang, asalkan hatiku masih ada, asalkan imanku masih ada, mau kuda mau hilang, dunia ini mau hilang, bagiku masih alhamdulillah. Yang penting saya masih punya iman. Nah, itu yang disebut dengan an-nasru al-mafda'i. Itu maksudnya. Sekarang kita pikirkan. Mungkin secara kasat mata yang ditolong oleh Allah adalah ashabul ukhdud. Ya. Tetapi sejatinya siapa yang ditolong oleh Allah? Orang-orang mukmin. Karena dia ditetapkan dalam kondisi iman, meskipun dia harus mengalami kematian, syahid. Ya, dalam pandangan iman, kematian sebagai seorang syahid, meskipun mungkin nampaknya, mungkin kita akan ngeri melihatnya ya, karena didorong masuk ke dalam jurang, terbakar dengan api, tapi dia harum di mata Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyelamatkan hal yang paling dasar bagi dia, yaitu iman. Karena itu dia menjadi baik di mata Allah SWT. Justru Allah menolong dia.
Karena Allah memastikan dia tetap memiliki iman. Meskipun pilihannya hanyalah dua, tetap iman, tetapi terbakar, atau hilang iman, dan kamu sehat walafiat. Mana yang dipilih? Lah, Allah menolong hambanya yang mukmin. Kalau dia mukmin yang baik, maka Allah tolong dengan memberikan yang lebih penting. Namanya mabda'i, yang jauh lebih prinsipal, yang jauh lebih foundational, ya dibanding yang tidak foundational, yang tidak prinsipal. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan an-nasru al-mabda'i. Musailamah al-Kadzab misalnya ya, yang mengaku nabi itu menangkap dua sahabat Nabi. Kepada yang pertama, Musailamah berkata, "Asyhadu anni Rasulullah." Kata dia, apakah kamu bersaksi bahwa aku ini adalah Rasulullah?" Sahabat yang satu itu pintar. Dia tidak mau berbohong, karena kalau resiko berbohong pasti dia mati. Dia bilang apa? "Mas, sami itu saya sorry, saya tidak dengar apa ucapanmu. Apa ucapanmu?" Terus diulang dia. "Apakah kamu mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" Langsung dia bilang, "Ya, Rasulullah adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Terus diulang lagi, "Asyhadu anni Rasulullah." Apakah kamu bersaksi bahwa saya juga adalah Rasulullah? Terus dia bilang, sorry, saya tidak dengar apa, kamu ngomong apa? Dia selalu begitu. Marah Musailamah, dibunuh sahabat ini. Sementara sahabat yang kedua, ya, ketika ditanyain, "Asyhadu anni Rasulullah," apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Dia menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Ya, saya bersaksi Musailamah, kamu adalah Musailamah al-Kadzab. Saya tanya, mana yang ditolong oleh Allah? Yang pertama, yang syahid. Kenapa? Karena Allah menolong yang prinsipal dari dia, yaitu menolong agar imannya tidak hilang. Imannya tidak hilang. Masyitoh, kita tahu semuanya ya, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Putrinya Fir'aun disisiri oleh Masyitoh. Ya, di Melayu atau di Nusantara sudah terkenal ya, Siti Masyitoh istilahnya. Ya. Bahkan ada lagunya dulu kalau di Indonesia, zaman saya masih kecil ya, Siti Masyitoh. Tukang sisirnya, rambutnya anaknya Firaun. Suatu hari waktu dia menyisir, jatuh sisirnya itu. Dan spontan dari lesannya dia menyatakan, katakanlah astagfirullah atau katakanlah innalillah. Dia menyebut Allah SWT. Kemudian putrinya Fir'aun ini tanya kepada Masyitoh ini, dia menyatakan, "Alaka rabbun ghairu abi?" Apakah kamu punya punya Tuhan selain bapakku? Kata dia. "Alaka rabbun ghairu abi?" Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Qalat, berkata Siti Masyitoh, "Rabbi," kata dia, "Tuhanku, ya, Tuhan bapakmu, Tuhan kamu, ya, itu semuanya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Wah, dia marah, dia bilang ke Firaun, bla 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 bla, bahwa Siti Masyitoh itu tidak menuhankan engkau, malah dia menyatakan Tuhannya adalah Allah. Marah Firaun. Masyitoh dengan 5 anaknya kalau sekarang digoreng lah. Dia menyiapkan tempat penggorengan yang besar, dikasih dengan minyak yang sangat banyak. Masyitoh dengan 5 anaknya satu-satu dimasukkan anak yang pertamanya, dia mengerang kesakitan dan dia melihat tulang-tulangnya melepuh mati, kemudian cair di tangan Allah. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, baru sekarang anak yang paling kecil. Ya, yang paling disayang, masih kecil, Masyitoh tidak tega. Hampir saja Masyitoh itu sudah mengalah kemudian. Tapi anak kecil itu, ya sebagian riwayat bisa berkata, dan sebagian riwayat setiap anak yang mati itu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu ruhnya berbicara kepada Masyitoh. "Ibu," kata dia, "bersabarlah, isbiri ya Ummah, isbiri, sabar wahai ibu, sesungguhnya tempatmu dan tempat kita di surganya Allah SWT." Satu anaknya, 2 anaknya, 3, 4, dan yang kelima juga sama. Yang sabar ibu, nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Masyitoh itu juga gambaran dari apa? Nasrul Mabda'i. Nasrul Mabda'i. Ya, itu yang disebut dengan Nasrul Mabda'i. Ini penting ya, misalnya kalau kita mikir
katakanlah kayak tsunami di Aceh. Ini kan susah kalau dipikirkan. Ada orang yang menyatakan, itu diazab tuh orang Aceh gara-gara dia main-main musik atau pacaran atau apa namanya lah di pinggir pantai, sehingga marah Allah SWT dan didatangkan tsunami. Oke. Sehingga pandangannya terhadap orang-orang yang mati dalam tsunami itu pandangannya buruk. Padahal kalau kita berpikir, benarkah maksiat yang dilakukan, kalaupun ada, orang-orang Aceh itu menyebabkan tsunami, menyebabkan amarahnya Allah, mari kita timbang. Ya, kalau dibanding kesesatan, maksiat yang dilakukan oleh orang Aceh, dibanding dengan orang-orang Jakarta, pertanyaan mudahnya, mana yang lebih banyak melakukan maksiat? Orang Jakarta lah. Orang Jakarta apa yang nggak ada di Jakarta? Korupsi, perzinahan, wah segala macam. Baca ada buku menarik ya, udah kayak Amerika Serikat sebenarnya. Yang seperti Jakarta Undercover, ada 2 buku cerita tentang bagaimana kehidupan seks di Jakarta misalnya ya, yang sudah mirip seperti di negara-negara barat katakanlah. Kalau kita ngomong maksiat, tentu jauh lebih besar Jakarta, kota lah dibanding desa. Kalau Allah memang mau menghukum, kenapa kok nggak Jakarta aja yang dikasih tsunami? Itu maksudnya. Nah, maka salah satu cara kita memahaminya adalah dengan nasrul madai. Mungkin Allah terlalu sayang sama orang-orang Aceh yang dizolimi sejak zamannya Pak Harto, katakanlah. Ya, mereka hidup di daerah yang kaya, tapi kekayaannya diusung terus ke Jakarta. Misalnya, karena Aceh dijadikan daerah operasi militer pada saat zamannya Soeharto. Misalnya, ya, akses ekonominya menjadi sangat sedikit, banyak yang miskin orang-orang Aceh. Mungkin mereka sudah lama hidup menderita, dan Allah ingin segera ya memberikan kehidupan yang lebih nyaman, misalnya di surganya Allah SWT. Dia masih punya iman, dan kematian kalau misalnya tenggelam dalam lautan dan segala macam, hitungannya syahid. Ya, kalau kita melihat dari kacamata nafsul mabda'i, positif kita. Itu maksud saya. Ya, jadi nanti kalau melihat apapun saja, ukurlah dengan 3 cara pandang ini. Nasrul istihqaqi, nasrul tafadduli, dan nasrul mabda'i. Nah, 3 ini akan memudahkan kita untuk melihat dan tidak kemudian suudzon. Ya, dan ini harus tentu saja dibarengi dengan husnudzon. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kamu melihat orang mukmin, terus dia melakukan kesalahan, dan kamu bisa dengan cara berpikirmu mencoba memahaminya kenapa dia melakukan itu secara positif, maka husnudzonmu itu jauh lebih baik daripada kamu kemudian suudzon kepada orang mukmin. Itu nasihat Umar bin Khattab kepada kita semuanya. Yang pentingnya husnudzon. Salah satu cara untuk kita melihat hal-hal yang demikian itu adalah nasrul mabda'i, sehingga kita bisa husnudzon. Misalnya, yang nasrul mabda'i ini juga misalnya pada kasus siapa? Ammar bin Yasir. Ya, jadi sekali lagi ini ada 3 ya. Nasrun istihqaqiyun, yang kedua nasrun tafaddiliyun, yang ketiga nasrun mabdaiyun. Ya. Oke, yang terakhir kita kasih contoh nanti mungkin kita simpulkan minggu depannya. Ammar bin Yasir itu juga contoh dari an-nasr al-mabda'i. Ya, kita semua ya di surat An-Nahl ayat 106. Kita tahu semuanya ya. Jadi Abu Jahal kurang ajar sekali ya, karena dia juga dari Bani Makhzum kalau saya tidak keliru. Ini Amir Allah. Sumayyah dan suaminya itu meregang nyawa. Masya Allah ya. Dia disuruh keluar dari Islam tapi tidak mau. Kemudian apa yang dilakukan? Kurang ajarnya Abu Jahal, dia Masya Allah ya, menusuk, mohon maaf, kemaluannya Sumayyah sampai tembus. Ya, ada yang menyatakan dadanya, ada yang menyatakan ke mulutnya, kurang ajarnya Abu Jahal. Siksa yang amat sangat, termasuk suami yang kemudian menjerit karena dia mau melawan, dan kemudian ditusuk juga oleh siapa? Abu Jahal. Maka tangisan, ya, bayangin kalau kita berada dalam kondisi kayak begitu, bagaimana syoknya kita.
melihat ibu kita ya dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi, bapak kita juga meninggal dunia, kemudian tinggal kita. Dan apa katanya Abu Jahal? Abu Jahal meminta kepada siapa? Ammar bin Yasir untuk apa? Untuk menghina Rasulullah SAW dan menyatakan hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ammar tidak tahan dalam suasana yang sangat mengiris hati itu ya. Rubitat Sumayyah baina ba'irain, Masya Allah ya, diikat Sumayyah itu di antara dua unta. Allah ya, dia diikat ya, satu unta dengan unta yang lain. Jadi diikat, saling menarik nih unta. Bagaimana sakitnya itu. Dan kemudian apa dia? Ditusuk kubuluha, tuburnya ditusuk. Masya Allah. Wakilalah innaka saw ila akhirih ya. Singkatnya seperti yang saya jelaskan. Kemudian akhirnya dia tidak tahan ya, Ammar bin Yasir. Kata Abu Jahal, oke, kalau kamu mau musyrik, kalau kamu mau menjelekkan Muhammad, oke, kamu saya lepaskan. Dan dia tidak tahan, dia mengucapkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah SAW, dan dia menggunakan kalimat syirik. Kemudian dia lari ke Rasulullah SAW. Dan dia malu sekali di hadapan Rasulullah SAW. Saya rusak ya Rasulullah. Dia ceritakan kejadiannya. Rasul kemudian bertanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kamu menemukan hatimu? Hatimu bagaimana? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnun bil iman. Hatiku tentram dengan iman. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan hatiku. Hatiku tetap iman kepada Allah. Hatiku tetap cinta sama Allah dan Rasulnya. Hati saya mutmainnun. Hati saya tumaknina. Tetap tidak goyah, sangat firm dengan iman ini. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah menyatakan, fa'in adu fa'u. Kalau orang-orang itu mengulangi lagi, kamu disiksa lagi, dan kamu disuruh mengucapkan kata-kata yang bersifat syirik, atau kamu suruh mencaci maki saya, lakukan, kata Rasulullah SAW. Turun ayat An-Nahl 106 ini. Man kafara billah, siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imani, setelah keimanannya, illa man akriha, karena dia dipaksa ya, padahal dia nggak suka, hatinya mutmainnun bil iman, hatinya tetap tentram dengan iman. Walakin ya akhirnya apa? Nggak apa-apa dia, nggak apa-apa untuk orang yang kayak begini. Ini yang disebut nanti dengan tadi itu nasrul mabda'i. Nasrul mabda'i. Case-nya boleh. Kalau kita dalam keadaan yang sangat terdesak dan itu persoalan nyawa, Islam ini tetap agama rasional. Ya, itu yang disebut dengan taqiyah. Kita boleh, tetapi taqiyah ini nanti diperlebar oleh orang-orang Syiah. Jadi, ya pokoknya daripada itu dia mengaku orang Sunni dan seterusnya sebagaimana yang kita ketahui bersama. Oke, singkatnya. Ya, sekarang how can you live by this name? Satu, ya, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzallan. Jika Allah menolong kalian, memang siapa yang bisa mengalahkan? Dan kalau Allah membiarkan kamu tidak menolong kamu, memang siapa yang bisa menolong kamu? Fa'alallah falyatawakkalil mu'minu. Yang pertama, tolonglah apa saja, gampangannya seperti muhajirin ya, yansurullah wa rasulah, tolonglah Allah dan Rasulnya. Ya memang Allah dan Rasul tidak membutuhkan pertolongan. Ya, maksudnya adalah bantulah dalam urusan agama ini. Bantulah menegakkan kebaikan. Bantulah apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT, terutama dalam kaitan bagaimana kita meninggikan kalimat Allah. Yang pertama, ya, agar kita apa nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, help your brother and sister. Ya, kalau kita sudah memahami gitu, oh ternyata kalau kita mencermati nama Allah An-Nasir, kita juga harus menjadi orang yang mudah menolong orang lain. Rasulullah SAW menyatakan, man nafasa mu'minin kurbatan, orang yang meringankan, ya, yang menolong kerumitan, kesusahan orang mukmin dalam urusan dunia, maka Allah akan menolong kerumitan, kesusahan dia nanti yaumul kiamah. Siapa yang memudahkan
kesusahan, Allah akan mudahkan bagi dia di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aibnya orang muslim, Allah akan tutupi dia aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan terus berada Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Allah itu An-Nasir ya, dan akan menolong kita kapan? Kalau kita juga akan menolong hamba-Nya Allah SWT. Don't be lazy. Yeah, sometimes people get frustrated and imagine that Allah will not help them. Yeah, jangan mistrust Allah SWT. Ya, falamma tara al-jam'an. Jangan, Allah ada saja cara nolongnya Allah SWT. Yang penting tadi kalau istiqoq ya, punya iman dan i'dad. Bayangin ya, tentaranya anak buahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika dia di depan melihat laut, di belakang dia melihat Fir'aun. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrikun. Ketika dia sudah melihat dua kelompok ini, kemudian menyatakan, aduh kita sudah, anak ini kita sudah. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Ya, sesungguhnya Allah akan memberikan jalannya nanti. Ya, memberikan hidayah. Oke, sadari bahwa pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah menolong, apapun saja mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah dengan surah ini memang tidak kita bahas ya. Saya kira kita sudah paham isinya surat An-Nasr. Tolong dipelajari kembali dan live by surah An-Nasr. Ya, bagaimana ketika Rasulullah menang, bagaimana ketika Rasulullah mengalami Fathu Makkah, ya tidak sombong. Ya, gambarannya bahkan Rasul naik kudanya itu bahkan digambarkan sampai seakan-akan kepalanya menyentuh kepada punggung daripada untanya untuk menunjukkan humility-nya Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah fasabbih, bertasbih, ya bihamdi rabbika, bertahmid, ya, Masya Allah. Dan tidak sombong, bahkan menghinakan. Pelajari surat An-Nasr dan hiduplah dengan itu. Kalau kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya itu KH, mohon maaf, ini bukan yang terbaik tentu saja. Insya Allah saya akan lunasilah kekurangannya di pertemuan mendatang. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf ini sudah jam 10 di sana. Saya melihat lagi kepada moderator atau langsung kita tutup KH. Mohon maaf KH. Doktor, ada boleh bagi satu dua soalan ke ataupun Boleh, Doktor boleh. terus tutup? Boleh insya-Allah. Okey, silakan sahabat-sahabat kalau ada yang mau ditanyakan pada doktor. The camera much better than before. Okey, saya kira tak ada lah Ustaz, tak ada lah doktor. Ada lah, karena sudah mengantuk ya. Insya Allah di pertemuan mendatang saja. Kak H masih menikmati makanannya, jadi belum bisa bertanya. Oke, insya Allah sampai ketemu di pertemuan lagi. Mohon maaf saya ya karena Ramadan jadi banyak kegiatan dan ada teman saya di Madinah yang menitip uang untuk melakukan buka bersama untuk anak-anak pesantren dan masjid. Jadi setiap hari bukan Ahad, ada teman-teman yang lain juga, itu kita melakukan buka bersama dengan kebaikan dari rekan-rekan tersebut. Jadi kita bikin 300 kotak nasi ya dengan segala macamnya. Jadi tadi pagi orang-orang kampung datang ke pesantren, memasak bersama-sama, kemudian di packing ya jadi satu kotak, kemudian ba'da maghrib nanti mereka mengambil. Jadi karena itu saya harus ada di sana karena ada kajian sebelum buka bersama dan seterusnya lah. Ya, karena saya menjadi yang punya pondok, so I have to be responsible. Karena itu saya mohon maaf kalau memang tidak seperti yang diinginkan. Demikian mungkin dari saya KH, mohon maaf teman-teman semuanya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya dan Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.